Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Biokimia kelas B Nerlaya yang beranggotakan saya sendiri, Rici Ardiah Hidayatullah. Saya Melateti Anggini. Saya Nadila Nursafitri. Jadi pada video kali ini kami akan membahas terkait pemurnian dan pemisahan protein. Selamat menyaksikan. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Protein merupakan makromolekul yang tersusun dari 20 jenis asam amino melalui ikatan peptida. Berdasarkan fungsi biologisnya, protein dibagi menjadi 7 golongan, yaitu enzim, protein transport, protein nutrien dan penyimpanan, protein kontraktil atau motil, protein struktural, protein pertahanan, dan protein pengatur. Protein dapat dipisahkan dan dimurnikan dengan beberapa teknik seperti yang sudah dipelajari, yaitu dialisis, kromatografi kolom, kromatografi pertukaran ion, gel filtrasi, kromatografi afinitas, elektroforesis, SDS patch, pemfokusan isoelektrik, elektroforesis 2 dimensi 2DE atau elektroforesis 2D. Adapun sampel yang kami gunakan pada pelaksanaan proyek kali ini yaitu yang pertama ikan sarden yang mengandung jenis asam amino diantaranya yaitu arginin dan taurin. Sampel yang kedua yaitu susu dengan jenis asam amino yang terkandung diantaranya glutamat dan aspartat. Sampel selanjutnya yaitu telur yang mengandung asam amino diantaranya aspartat, treonin, serin, dan sebagainya. Dan sampel yang terakhir yaitu kacang tanah yang mengandung asam amino triptofan. Kandungan asam amino pada sampel yang pertama yaitu ikan. Berikut ditampilkan kandungan asam amino yang terdapat pada 100 gram ikan sarden. Selanjutnya adalah ditampilkan kandungan asam amino yang terdapat pada 100 ml susu. Sampel yang ketiga yaitu telur. Berikut ditampilkan kandungan asam amino yang terdapat pada 100 gram telur. Dan yang terakhir kacang tanah. Berikut ditampilkan kandungan asam amino yang terdapat pada 100 gram kacang tanah. Selanjutnya, pembahasan teknik pemisahan dan pemurnian protein. Teknik yang dapat dilakukan untuk memisahkan dan memurnikan protein diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dialisis. Protein dapat dipisahkan dari senyawa berdasarkan berat molekul yang ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis. Molekul besar seperti protein ditahan di dalam kantong yang terbuat dari senyawa berpori yang sangat halus seperti selopan. Jadi, jika kantong yang mengandung ekstrak sel atau jaringan dimasukkan ke dalam air, molekul kecil di dalam ekstrak jaringan seperti garam akan melalui pori-pori, tetapi protein dengan berat molekul tinggi akan tertahan di dalam kantong. Lalu yang kedua, kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Keuntungan utama kromatografi kolom adalah biaya yang rendah dan kemudahan membuang fasa diam yang telah digunakan. Kromatografi kolom preparatif klasik berupa tabung kaca dengan diameter antara 5 mm hingga 50 mm dengan panjang 5 cm hingga 1 meter, dengan keran dan pengisi, dengan sumbat kaca atau serat kaca untuk mencegah hilangnya fasa diam pada bagian bawah. Dua metode yang umum digunakan untuk preparasi kolom adalah metode kering dan metode basah. Yang ketiga ada kromatografi pertukaran ion. Kromatografi pertukaran ion merupakan metode paling banyak yang dipergunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah tiap-tiap asam amino di dalam suatu campuran. Metode ini juga memanfaatkan perbedaan dalam tingkah laku asam basa dari asam amino, tetapi terdapat faktor tambahan yang menyebabkan prosedur ini efektif. Kolom kromatografi terdiri dari tabung panjang yang diisi oleh granula resin sintetik yang mengandung gugus bermuatan tetap. Resin dengan gugus anion tersebut disebut dengan resin pertukaran
kation. Resin dengan gugus kation disebut dengan gugus penukar anion. Dalam bentuk kromatografi penukar ion yang paling sederhana, asam amino dapat dipisahkan pada kolom resin penukar kation. Yang keempat ada gel filtrasi. Gel filtrasi merupakan pemisahan protein berdasarkan ukuran molekulnya. Pada prosedur yang merupakan suatu bentuk kromatografi, larutan yang mengandung campuran protein dialirkan ke dalam kolom yang mengandung butiran berpori yang amat kecil, terbuat dari polimer berhidrat tinggi. Molekul protein yang lebih kecil dapat menembus ke dalam pori-pori butiran, dan karenanya tertahan selama aliran ke bawah kolom. Tetapi molekul protein besar tidak dapat menembus ke dalam butiran dan melewati kolom dengan lebih cepat. Protein berukuran menengah akan mengalir ke bawah pada kecepatan antara, tergantung kepada tingkat kemampuan menembus butiran. Kolom filtrasi gel seperti ini juga dinamakan sebagai saringan molekuler. Yang kelima ada elektroforesis. Protein dapat juga dipisahkan satu dari yang lainnya oleh elektroforesis berdasarkan tanda dan jumlah muatan listrik pada gugus R dan gugus termal asam amino dan juga gugus karboksil termal yang bermuatan seperti peptida sederhana. Lantai polipeptida protein mempunyai titik isoelektrik yang khas yang akan mencerminkan jumlah relatif gugus R, asam, dan basa. Kecepatan migrasi protein dalam medan listrik tergantung pada kekuatan medan listrik, muatan protein, dan koefisien pergesekan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.